Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita Devi dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alifia Kusmawati, saya dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Tian Abdur Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Pagi Dirada Tumargono dari kelas 10 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang akulturasi budaya Islam dan Jawa yang ada di Indonesia. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini ditemukan nama-nama pasaran seperti Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Menjelang tahun ketiga pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender Islam. Perhitungan tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan atau Komariah. Umar menetapkan tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi. Sehingga sekarang kita mengenal tahun Hijriah. Sistem kalender itu juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya bulan Muharram diganti dengan Surot dan Ramadan diganti dengan Poso. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat tanggal 1 Suro tahun 1055 Jawa atau 8 Agustus 1633. Kalender di Nusantara. Kalender akulturasi Islam di Indonesia. Selain konsep bulan, nama hari pada kalender Hijriah juga diadopsi kalender Jawa. Lahirlah nama hari Akad, Senin, dan lain-lain mengganti Ahad, Isnain, dan seterusnya. Itu sekaligus mengganti nama hari dalam kalender Saka, yaitu Raditya, Soma, dan seterusnya. Konsep 7 hari kalender Jawa itu dinamai Saptawara atau siklus mingguan. Masyarakat Jawa juga menganut sistem Pancawara 5 hari yang dikenal dengan hari pasaran, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Konsep Pancawara khas Jawa tidak ada baik dalam kalender Hijriah, Saka, maupun Masehi. Konsep hari pasaran lebih tua dibanding Saptawara. Namun, berbeda dengan penyebutan hari 7 dalam kalender Masehi, yaitu yang berasal dari nama benda langit, atau dalam kalender Hijriah yang artinya urutan hari. Nama hari pasaran berasal dari cerita mitologi tentang Resi Radi dan Empu Sangkala yang menciptakan Pancawara. Aturan lain khas Jawa adalah siklus 8 tahunan atau window. Pada tahun 682 Masehi, Umar bin Al-Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat sebuah masalah. Negeri Islam yang semakin besar wilayah kekuasaannya menimbulkan berbagai persoalan administrasi. Surat menyurat antar gubernur atau penguasa daerah dengan pusat ternyata belum rapi karena tidak adanya acuan penanggalan. Masing-masing daerah menandai urusan muamalah mereka dengan sistem kalender lokal yang seringkali berbeda antara satu tempat dengan lainnya. Maka Khalifah Umar memanggil para sahabat dan Dewan Penasehat untuk menentukan satu sistem penanggalan yang akan diberlakukan secara menyeluruh di semua wilayah kekuasaan Islam. Nama bulan dalam kalender Islam. Sistem penanggalan yang dipakai sudah memiliki tuntunan jelas di dalam Al-Quran, yaitu sistem kalender bulan atau Komariah. Nama-nama bulan yang dipakai adalah nama-nama bulan yang memang berlaku di kalangan kaum Quraisy, di mana kenabian arti nama-nama bulan di dalam kalender Komariah tersebut beberapa di antaranya menunjukkan kondisi musim. Misalnya, Rabiul Awal artinya musim semi yang pertama, Ramadan artinya musim panas. Bentuk lainnya akulturasi duri yang diadakan orang Jawa pada hari-hari tertentu, seperti pada tanggal 10 Muharram untuk memperingati Hasan Husain, Maulud Nabi Ruwahan atau Yadran, untuk menghormati para leluhur atau keluarga yang meninggal.
kalender Timur Tengah. Pada masa dulu saat ini Indonesia sebagai negara multikultur secara resmi menggunakan kalender Masehi. Namun masyarakat luas masih menggunakan berbagai kalender. Umumnya kalender saat ini mencampurkan kalender Jawa, Hijriyah, dan Masehi. Karena kebanyakan orang di Indonesia menggunakan ketiga kalender tersebut dalam kesehariannya, terutama event-event besar seperti Natal, Tahun Baru, Hijriyah, atau mencari hari baik dalam kalender Jawa untuk ritual tertentu seperti pernikahan. Ini adalah bukti bahwa pengaruh kebudayaan lama yang berakulturasi masih ada sampai sekarang. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.